Selamat datang di Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bersama saya Tiwi di DKISP Podcast Bercerita Santai tentang Banggai. Hari ini kita tidak cuma kedatangan tamu yang istimewa untuk Kabupaten Banggai, tetapi juga untuk Sulawesi Tengah. Bersama saya telah hadir Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Mastura. Selamat datang Bapak. Dan didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah juga. Selamat siang Bapak, Pak Ramli. Sehat Pak ya, berdua sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sehat berdua. Hari ini kita akan berbincang sedikit tentang Kabupaten Banggai dan Sulawesi Tengah khususnya ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Bapak, ketika kita berbicara tentang pembangunan pada suatu pemerintahan, orang-orang tentu akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang terlihat secara fisik, baik itu pembangunan jalan, jembatan, sampai fasilitas umum lainnya. Tetapi kan di luar itu ada banyak program-program yang sebenarnya berjalan, semisal pembangunan sumber daya manusia yang tidak diketahui oleh mungkin masyarakat secara umum ya, kecuali mereka membaca begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, pertama sekali, arah pembangunan Sulawesi Tengah di bawah pemerintahan Bapak Haji Rusdi Mastura dan Bapak Makmun Amir. Silahkan Pak, dijawab. Pertama-tama saya punya visi misi meningkatkan fiskal. Oke. Karena fiskal kita terlalu rendah, 900 miliar 10 tahun. Makanya dalam 3 tahun ini saya berjuang untuk meningkatkan fiskal. Karena sama dengan rumah tangga. Ya kalau tidak pendapatan ada, mau beli kulkas, mau beli apa, tidak sama dengan kita. Mau bangun infrastruktur, mau bangun apa saja tidak bisa. Ya selalu terbatas. Kita selalu utang pertama. Ada utang. Sekarang kita tidak punya utang. Karena kita sudah meningkat, kita punya PAD sehingga kita bisa lebih bisa bangun sekarang kayak modelnya. Nah, berapa lu saya kasih untuk bangun infrastruktur, kita bangunkan ini. Kenapa? Kita juga harus memikirkan bahwa Sulawesi Tengah ini kami kemarin 100 bencana alam yang harus kita tangani bersama dengan bupati. Karena sudah banyak bupati, kita kerja sama kolaborasi. Ya, seperti jalan ini ya, datang bupati bilang kami minta, akhirnya kita berikan jalan Siuna itu yang tadinya 4 jam, sekarang tinggal 2 jam. Morowali juga kita kasih, Buol kita kasih, jadi 12 kabupaten semua kita berikan. Jadi rata-rata itu sekarang bukan lagi kayak dulu, cuma 6 miliar, 3 miliar satu kabupaten. Sekarang sudah di atas rata-rata 50 miliar, ya semua dari semua sektor ya. Itu kira-kira yang kita punya. Oke. Ya. Mungkin saya masih sama Pak Gubernur ya, izin Pak Sekap. Bagaimana dengan kondisi serta situasi Kabupaten Banggai dalam keterkaitannya dengan posisi strategi Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyangga IKN? Wah, Gitu. saya Banggai ini, kita 3 daerah kita menuju industri logam. Sulawesi Tengah, Morowali Utara, Banggai. Ya, ini kita mulai, ini kan sudah daerah jadi, ini kan kita dorong ke sana. Apalagi di daerah Banggai ini ada namanya listrik Bayu yang punya kekuatan sampai 1000 mega. Ya, ini kita mulai ke depan kita harus perhatikan. Ya, kita dan kemudian Banggai punya potensi, makanya saya sama-sama dengan Pak Amir Tembureka mendatangi SKH Migas di janji tahun 2007 Banggai akan dapat 6%. Ya. Provinsi dapat 4%, jadi 10% kita dapat. Itu semuanya kita dalam rangka saya sama bersatu visi. Bagaimana meningkatkan pendapatan? Alhamdulillah Banggai sekarang lumayan dari Morowali, Palu, Morowali Utara, Banggai yang tinggi PAD-nya ya. Jadi itu kira-kira ke depan. Oleh sebab itu satu pesan saya, jaga investasi, tetapi jangan merugikan rakyat. Itu saja. Oke. Mungkin saya ke Pak Sekap ya, bertanya sedikit nih Pak. Kan
di sini ada Pak Gubernur juga, mungkin nanti bisa dijawaban nanti Pak Gubernur juga. Dalam konteks kerjasama antar pemerintahan nih Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi kunci penting antar keberhasilan menjalankan sebuah pemerintahan nih? Karena ada Pak Gubernur, mungkin bisa dari Pak Sekap dulu, antar daerah dulu nih Pak. Apa yang menjadi kunci penting dalam menjalankan satu pemerintahan? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini paradigma pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan yang kolaboratif, yang bekerja sama antar pemerintah daerah dengan pemerintah di tingkat atas dengan pemerintah provinsi, juga dengan stakeholders lainnya di luar pemerintah. Makanya dia sifatnya kolaboratif. Kita berharap, karena tidak semua juga memang mampu dibiayai oleh pemerintah daerah untuk pembangunan, jadi kita berharap ada partisipasi secara aktif dari dunia usaha terutama untuk bisa membantu pembiayaan dan kerjasama antar daerah juga di bawah arahan Pak Gubernur selaku provinsi. Saya kira itu. Jadi saya selama ini saya coba mendekati, saya harus mendekati bupati-bupati. Karena bupati juga punya otonomi, dia punya hak, dia punya kalau DKI perintah gubernur sampai di lurah, tapi kita tidak. Jadi kita mengerti gubernur itu harus ada kolaborasi, ada sinergitas antara provinsi dengan kabupaten. Kita harus coba menyatukan visi kita ke depan. Tidak selamanya beda. Kadang-kadang waktu jadi bupati, gubernur beda kan. Nah kita sekarang pelan-pelan apa yang kita bisa. Itu tugas gubernur. Bagaimana menyatukan visi kabupaten menjadi kita punya kebersamaan ke depan. Kalau tidak, begitulah. Oke, ini masih menyangkut yang tadi ya Pak. Harapan untuk kolaborasi antar pemerintah wilayah gitu, dan pemangku kepentingan dalam memajukan daerah. Harapan Pak Gubernur nih apa? Ya jadi seperti kan saya sampaikan juga sama Prabowo Pak. Ada perubahan sistem. Bagaimana kerjasama antara kabupaten pusat, kabupaten, ke provinsi, kabupaten. Jadi sebenarnya saya hanya pernah berpikir perencanaan itu tidak boleh sama perencanaan pusat, provinsi dengan kabupaten, tapi memberi daun kebijakan-kebijakan menjadi kebijakan, sehingga satu kebijakan ini kira-kira yang harus diatur oleh, kalau sama perencanaan dari pusat sampai di bawah, tidak ada. Jadi harus piramid. Itu kira-kira yang saya inginkan ke depan, ya ada. Tapi ini, dan oleh sebab itu saya mengerti betul, saya dekati. Kenapa saya harus dekati semua kabupaten-kabupaten, dan kemudian saya rencanakan, saya sudah naik pendapatan ini, kita mulai tingkatkan apa yang kita berikan di kabupaten. Karena provinsi itu tidak punya rakyat, tidak punya apa, yang punya kepala desa, yang punya lurah, yang punya camat itu kabupaten. Jadi jangan juga saya sudah jadi gubernur sombong. Dia harus juga bisa kerjasama. Di samping dia wakilnya pemerintah pusat, tapi dia sebagai kakaknya dari bupati. Oke, saya ke pertanyaan terakhir untuk Pak Sekap dan untuk Pak Gub. Bagaimana Kabupaten Banggai dan Sulawesi Tengah di mata Pak Sekap dan Bapak Gubernur bersiap menghadapi tantangan ke depannya, serta harapan Bapak Gubernur dan juga Pak Sekap untuk Sulawesi Tengah dan Banggai ke depannya. Karena Banggai ini baru berumur 64 tahun kemarin ya, hari Senin. Jadi mungkin Pak Sekap dulu deh, bagaimana Banggai bersiap untuk menghadapi tantangan ke depan? Selama ini Kabupaten Banggai itu berada di posisi strategis sebenarnya di Sembilan Timur Pulau Sulawesi. Kita berharap ke depan posisi strategis ini bisa dioptimalkan. Sulawesi itu masuk lewat pintu timur itu lewat Kabupaten Banggai. Kita berharap begitu. Kemudian mudah-mudahan provinsi bisa mensupport kita, Kabupaten Banggai, untuk bisa lebih maju, mengembangkan potensi yang ada. Arahan provinsi sudah jelas sebenarnya, Kabupaten Banggai itu sebagaimana tadi Pak Gub bilang, karena dalam tata ruang ada Morubang, kawasan Morubang, kawasan Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai untuk pengembangan industri sumber daya alam, ya, jadi untuk industri nikel, industri migas,
Kemudian juga kita masuk di kawasan pengembangan pariwisata dengan pariwisata sih. Jadi itu ke depan yang akan kita optimalkan. Saya kira. Oke. Saya tambahkan, orang Banggai belum sadar bahwa Islam pertama yang tua di Indonesia itu di Bangkit. Bangkit. Iya. Banggai. Kan Banggai ini cuma namanya 3 dari Banggai 1 kan cuma. Banggai bersaudara. Namanya 705 Masehi telah ada namanya Imam Saban. Ini harus orang Banggai tahu bahwa di Banggai ini mungkin waktu pertama memilih Islam kan Ternate sehingga di sini sudah. Jadi satu itu potensi. Kemudian potensi laut ini saya berpikir tadinya mau bikin satu industri perikanan ikan di Banggai ini. Tadi ada orang Iran tapi kembali dia tidak tahu kenapa dia tidak bisa mengembangkan industri kapal. Oleh sebab itu ke depan saya lihat kenapa tidak kita kembangkan namanya cold storage. Nanti kita bantu kabupaten-kabupaten dengan cold storage. Itu kadang-kadang yang masih ada orang di provinsi mana ini haknya provinsi ini. Tidak. Sepanjang dia butuh untuk provinsi Sulawesi Tengah bang, kayak Poso. Tadinya di bilang itu tidak bisa kasih itu tanahnya apa. Saya bilang tidak, kasih untuk Poso. Dia mau bangun rumah sakit. Kenapa tidak? Kalau ada hartanya provinsi di Banggai kita kasih. Untuk asal dia kembangkan. Itu kira-kira harus kita semua menjadi tujuan kita bersama. Bukan ada kan biasa itu kepala paling tidak Pak. Saya bilang itu salah. Kewenangan provinsi begitu. Oke. Bapak, sebenarnya kita masih mau berbincang-bincang lebih jauh nih, tapi karena waktu juga ini orang mau sholat Jumat, mungkin kita akhiri di sini. Nanti kalau Bapak datang lagi, kita bisa bicara lagi. Kapan-kapan saya siap. Oke, baik. Kita tutup dengan saya selalu bilang bahwa Banggai itu menghadap timur masa depan Indonesia, gitu. Karena Banggai pas ada di hadapan timur gitu, jadi masa depan Indonesia. Sekian untuk hari ini, siang ini podcast pertama kita yang siang karena spesial ada Pak Gubernur. Terima kasih juga Pak Sekap sudah mendampingi kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Terima kasih telah berada di channel YouTube kami di DKI SP Podcast, Cerita Santai tentang Banggai.